pandangan Mas Yu dari sisi neuroscience supaya kita bisa ya sebagai manusia yang kiranya lemah tapi tetap bisa bahagia itu seperti apa ya? Itu doang. Udah. Oke, yang pertama, kelemahan berpikir manusia. Oke. Manusia itu kalau dihitung itu sekarang mencapai sukses ekologis, gitu ya. Tidak ada binatang-binatang besar yang melebihi kesuksesan ekologis manusia. Ya. Jadi kalau manusia itu ditumpuk, ya, ditumpuk apa namanya dagingnya atau benda-benda hidupnya, biomasanya itu paling melimpah, ya, paling melimpah. Gitu. Yang bisa menyaingi ya binatang-binatang yang diternak manusia, gitu. Ya, atau binatang-binatang kecil ya. Saya ngomong binatang besar. Itu kesuksesan ekologis. 8 miliar spesies, jumlah spesies manusia. 8 miliar. Ya, untuk binatang besar, tidak ada lawannya. Gitu. Jadi, sukses ekologis. Jadi, manusia ini mengalami sukses ekologis. Apalagi dibanding manusia-manusia lain yang sudah punah. Itu nggak sukses dia. Gitu. Jadi, kalau ini dikasih tahu, diurai lagi gitu. Apakah ini termasuk karena cara berpikir manusia? Jawabannya adalah iya. Jadi kalau kesuksesan ekologis, berpikirnya itu memberikan manfaat nggak? Ya, memberikan manfaat. Orang kita sampai 8 miliar kok gitu ya. Tapi kalau misalnya kelemahan berpikir manusia itu di mana? Ya, coba kamu sebutkan kelemahannya apa? Coba contoh kelemahan apa yang menurut kamu kelemahan? Contoh, Ini kasih contoh. banget gampang nerima Mengambil hoax misalnya Hah? gitu kan. Gampang disetir sama hoax. Itu salah Kalau satunya. kalau orang itu ndak percaya hoax, ndak ada itu dewa apa namanya Tuhan-Tuhannya orang Yunani, Tuhan-Tuhannya orang 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 Romawi, Tuhan-Tuhannya orang apa Mesir kuno, ndak ada semua. Oh, mereka menyebar hoax loh. foto menang. Kamu tak potong tapi pas lagi sih foto. Ini wis foto, ayo ayo foto. Ayo gue celong nom ini. Tapi bukan. Ana sing kate foto iku lho. No, no. Ya, jadi sekali lagi kalau dikatakan bahwa menerima hoax itu sebagai kelemahan, lo gimana itu? Orang sekian banyak Tuhan-Tuhan itu disebarkan dengan hoax loh itu. Ya apa gitu? Ada Tuhan yang memegang petir di langit sana, namanya Zeus. Lo itu dipegang, sebagai pegangan orang Romawi dan Yunani kuno selama 5.000 tahun. Pertanyaannya, ini kamu sebut kelemahan apa kekuatan? Sebetulnya kekuatan. Kalau Loh, kekuatan bisa menghasilkan kuil besar, bisa menghasilkan piramid besar. Seorang farao, Firaun bisa ngumpulin emas gak karu-karuan, banyak emasnya ditumpuk gitu ya, dimasukkan ke dalam piramid. Sekarang kamu bisa melihat, misalnya, kamu sekarang bisa menikmati datang ke Great Museum Mesir itu ya, The Great Museum, Egypt Great Museum, kamu bisa melihat bagaimana baju-baju emasnya tuh King Tut gitu ya. Semuanya terbuat dari emas mm, bertonton gitu. Ya, pertanyaannya kalau orang-orang itu tidak bisa mau menerima mentah-mentah apa yang dikatakan oleh pemuka-pemuka agama waktu itu, bisa nggak kamu menikmati sekarang The Great Museum itu? No, itu. Bisa nggak Indonesia ini ada terus tanpa kamu menerima cerita-cerita tentang Mojopahit yang jaya gitu? Kamu nggak pernah bertanya, emang beneran ya ada Mojopahit? Nggak pernah itu. Ya, jadi yang namanya bahwa otak kita itu hanya percaya kepada yang ingin kita percayai, itu bukan kelemahan. Gitu. Kalau kamu mengatakan kelemahan, berarti kita berbicara secara epistemologi itu. Seharusnya gimana? Loh, yang nggak ada harusnya itu. Bagaimana sih seharusnya kita berpikir? Nggak ada. Kamu berpikir secara mistis, ya terserah kamu gitu ya.
Kamu mau berpikir secara rasional, ya terserah kamu. Masing-masing mempunyai konsekuensi. Loh gitu ya. Kalau kamu ditanya itu ya, kamu sebagai polisi, duitnya hilang kenapa gitu? Dicolong tuyul. Loh ya kamu besok dipecat sama kepala komandanmu itu. Ya, itu. Sekarang kamu ditanya, kamu percaya hantu enggak gitu? Ya. Ini berapa orang yang hadir di sini sekarang? Yang di sini 26 sama kita. 26 ya, Iya. 26. Kamu takut gelap. Berarti takut hantu. Kamu mulutmu nggak percaya, tapi takut gelap itu. Ya, ngomong nggak percaya aku gitu. Tapi gelap-gelap takut loh. Yang kamu takutin ini apa gitu ya. Ya, takut malaikat. Loh, apa bedanya malaikat sama hantu? Kamu nggak pernah lihat itu. Ya itu. Malah hantu itu nggak ada hantu pencabut nyawa. Yang ada malaikat pencabut nyawa. Lah takutnya kok sama hantu sama malaikat enggak itu. Itu adalah logika yang rasional. Tapi apakah manusia itu harus berlogika secara rasional? Kalau sejak awal semua manusia berlogika secara rasional, tidak ada perang gitu ya. Tidak ada perang. Karena tidak ada perang apa? Ya kamu nggak bisa main Zoom kayak gini gitu. Tidak bisa itu. Perang Dunia Kedua itu menghadiahkan kita cikal bakal komputer yang namanya mesinnya Alan Turing. Coba kalau nggak ada Perang Dunia Kedua. Kita nggak bisa loh zoom-zooman kayak gini. Nah, pertanyaanku lagi, setelah kamu tahu begini, kamu lebih seneng mana? Hidup seperti ini bisa zoom-zooman atau tidak? Bisa Ya, zoom-zooman. Ya, kamu seperti akan inilah. nggak mau kehilangan kehilangan kemampuan kita bicara video call gini. Tapi kamu juga harus menerima Perang Dunia Kedua itu, ya, dengan sekian juta, 60 juta orang meninggal. Ya, Perang Dunia Kedua. Tanpa Perang Dunia Kedua, kita mungkin sampai sekarang belum punya yang namanya antibiotik. Nggak punya. Karena antibiotik pertama yang namanya penisilin itu digunakan secara luas untuk korban-korban perang. Gitu. Nah, sekarang kalau aku nanya, kira-kira Perang Dunia Kedua itu bermanfaat, merugikan atau menguntungkan? Pada akhirnya menguntungkan. Lah, ya itu. Kenapa orang bisa perang? Karena mereka bisa dibohongi gitu. Bagaimana seorang raja, seorang pimpinan agama menggerakkan orang untuk perang kalau nggak dibohongi? Ya, jadi sekarang sekali lagi menerima hoax itu bukan sebuah kelemahan. Menerima kabar bohong, terus meyakini sebuah kebohongan selama beribuan tahun, lo itu memberikan manfaat itu. Ya, memberikan manfaat itu. Sampai sekarang lah banyak masih itu. Ya, memberikan manfaat. Jadi kalau misalkan ada orang menerima kebohongan itu ya, atau hoax itu adalah berita yang tidak terbukti atau bahkan sebaliknya gitu. Oh, di langit itu ada loh yang jaga yang namanya Zeus. Dia bawa petir gitu. Sukanya mainan petir loh. Ya, itu. Itu dipegang itu. Amun-Ra, Anubis, Osiris itu dipegang itu. Ya terus kemudian awalnya sih saya juga nggak percaya, tapi setelah mengalami sendiri gitu ya. Oh gitu ya gitu. Nah, padahal yang kamu alami kamu berhalusinasi aja gitu. Orang lain juga enggak gitu. Awalnya saya juga nggak percaya gitu. Tapi saya mengalami sendiri, pengalaman saya gitu. Pengalamanmu satu dibandingkan 1.000 orang yang nggak punya pengalaman seperti itu. Ya harusnya kalau berpikir secara rasional, lah ini ya ketepaan aja gitu ya. Kebetulan gitu. Ini saya berpikir rasional. Berpikir rasional bahwa orang percaya hoax itu bukan kelemahan. Ya, kelemahan terutama bagi elit-elit kelompok ya. Lo gampang dengan melemparkan hoax, kamu bisa milih presiden A.
Ya gitu. Bahkan kamu pada saat kemarin gitu ya, dua atau tiga pemilihan pilpres yang lalu, kamu pilih-pilih hoax yang kamu percaya gitu. Ya, lalu kelompoknya kampret, hoax tentang kelompoknya cebong, wah ini kamu percaya gitu. Sebaliknya gitu. Jadi kamu juga memilih-milih hoax itu yang mana yang kamu percaya gitu. Pertanyaannya lagi, apakah ini sebuah kelemahan? No, itu. Itu adalah sebuah keuntungan, advantage. Ada orang yang percaya hoax dan ada orang yang suka melempar hoax. Akhirnya itu menjadi kekuatan gitu. Nggak mungkin kamu itu ya ngumpul di Monas kalau tidak digerakkan gitu. Ya digerakkan itu ya gitu. Dan orang percaya bahwa itu adalah swadaya. Swadaya dari mana? Berangkat dari misalnya dari Kerawang atau dari Bekasi sana ke Monas jalan. Mau yang enggak itu. Ya pakai bis. Memang yang punya bis boleh nggak dibayar? Ya nggak mau itu. Ya tentu ada orang yang bayari gitu ya. Lah, ya yang gini-gini ini adalah kalau kita berpikir rasional. Loh, lah kalau orang semua berpikir rasional kayak saya, loh lah ya nggak ono itu. Bayang bareng di lapangan, nggak ono, nggak ada itu ya. Justru itu merupakan jadi kelemahan kita. Kita tidak punya daya ikat yang kuat itu. Daya ikat yang kuat lebih seringkali dengan hoax. Ya, daya ikatnya kuat itu. Ya, wow, hoax tentang yang namanya Israel sama Palestina. Walah ya, terserah kamu. Kalau kamu apa namanya pro Israel, kamu mengatakan ini Zionis Zionis pesek gitu ya, gitu ya. Ya, terus kalau kamu pro Israel, kamu ini Hamas Hamas pesek gitu ya. Jadi kalian tuh saling berantem, padahal kalian juga nggak pernah ke sana, nggak kenal orang Palestina, juga nggak kenal orang Israel gitu. Nah, pertanyaannya, lu ngapain kalian berantem sama tetanggamu demi orang jauh di sana itu. Kalau bukan karena ini kamu dikompor-komporin gitu. Di sana mati tiap hari 1.000. Lah di Indonesia ini mati karena TBC sehari berapa gitu. Kalian nggak pernah peduli gitu. Ya, jadi sekali lagi bukannya aku setuju dengan orang melempar hoax, bukan gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa yang namanya orang dengan teori konspirasi banyak terus kemudian dilemparkan sebuah berita yang merasa mengancam dirinya dan dia itu cari teman untuk berkawan bersatu, itu adalah merupakan ikatan kelompok gitu ya. Ikatan kelompok. Memang iya ya orang yang berpikir rasional itu lebih kebal terhadap hoax, iya gitu ya. Bahkan dikasih tahu nanti kamu di sana ditanya sama di kuburan gitu. Tanya, emang siapa yang pernah ketemu? Pertanyaan itu saja itu akan menimbulkan kemarahan orang gitu. Ya, kemarahan orang ditanya. Kamu nanti di sana waktu kamu di kuburan didatangi orang baju putih terus kamu ditanya itu. Emang siapa yang pernah ketemu terus ditanya gitu. Ya gitu. Itu kalau kita berpikir rasional, semua cerita yang kamu sampaikan akan dipertanyakan, gitu ya. Dan tujuannya ke cerita-cerita itu memang bukan bukan perkara benar atau salah, itu. Perkara supaya kalian mempunyai ikatan kelompok yang kuat, gitu. Ya, kira-kira sampai sampai 100 tahun yang lalu, ya sampai 100 tahun yang lalu kalau ditanya di bulan ada kehidupan enggak? Ilmuwan NASA sampai tahun 50 masih percaya bahwa yang di bulan itu ada kehidupan. Gitu. Ilmuwan NASA gitu. Masih percaya ada kehidupan. Mereka itu berpikir di planet ya ada kehidupan. Gitu. Setelah pesawatnya itu pertama kali merekam permukaan dari bulan, dah batu semua gitu ya. Wow, padang pasir gitu. Bahkan ada yang unik meskipun mereka itu mencoba menalar secara rasional. Debu-debunya yang selama ribuan tahun itu mesti numpuk di permukaan tanah dari
bulan gitu. Jadi kalau ada pesawat kita mendarat, dia langsung tenggelam dalam tumpukan debu gitu. Ternyata enggak gitu ya. Gitu. Ya, itu juga kepercayaan, hanya saja teori-teori ilmiah dilontarkan itu, terus kemudian kalau terbukti salah, ya sudah, itu nggak baper gitu. Nah, ini adalah perbedaan orang yang terbiasa berpikir ilmiah dengan berpikir tidak ilmiah itu. Tapi kalau ditanya, banyak mana manusia yang senang berpikir ilmiah dan tidak ilmiah? Wah, 95% itu mereka senang berpikir tidak ilmiah, membuat tenang gitu ya. Membuat kamu bisa cari alasan gitu. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih apa namanya, yang lebih lemah? Berpikir ilmiah atau berpikir tidak ilmiah? Jawabannya? Nggak ada yang lebih lemah itu. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri gitu. Nggak ada. Bayangin aja, kamu tidak akan ada gerakan perang atau apa ya, apa berantem, tawuran kalau semua orang berpikir rasional, ya. Tapi dengan adanya perang, oh, ekonomi laju, meningkat tajam ekonomi itu. Ada orang yang jualan senjata, ada orang jualan kereta kuda, ada orang jualan rodanya tok, ada orang jualan sepatu kuda. Semua laku gitu. Ya itu. Ya, ya itu adalah jadi orang dikompor-komporin dan mau perang gitu. Apakah ini sebuah kelemahan? Loh ya tidak gitu. Ya. Ya termasuk perang dagang gitu. Ya, kalau tanya termasuk perang, termasuk perang dagang. Tapi perang dagang itu kan cocot mutok aja ngomong perang. Padahal ya nggak ada perang di situ. Perang itu ya bedil-bedilan gitu ya. Ya. Perang dagang itu nggak ada ya strategi dagang itu. Strategi dagang di pasar yang satu jual mahal, satu jual murah, itu strategi dagang. Lah kamu kira di pasar itu, "Oh, itu perang, perang dagang antar penjual ikan." Kan enggak gitu. Nah, hanya pada saat kamu berbicara bagaimana Cina berdagang, Amerika berdagang, kamu sebut itu perang dagang. Nah, itu kan pinter-pintermu, cocotmu aja. Bikin kata-kata perang dagang gitu. Yang nggak ada dagang ya dagang, perang ya perang gitu ya. Nah, sekarang itu perang dagang. Itu ya itu kan kamu dengan kamu ngomong perang dagang, sebetulnya kamu itu sudah dipengaruhi ya. Karena yang membuat istilah perang dagang itu bukan kamu gitu. Bukan kamu kan, cuma kamu seneng aja. Oh iya, ada perang dagang gitu. Lu ya perang, dagang ya dagang gitu. Perang dagang. Apa bedanya dengan dagang perang? Ayo, gitu. Dibalik aja, dagang perang sama perang dagang apa gitu. Ya, Trump siap perang dagang sama Cina. Apaan perang dagang? Kalau misalkan Amerika itu tidak mau menerima produk Cina, loh ya kokot semua orang orang masyarakat bawah itu belinya barang-barang Cina kok kayak kamu itu. Kamu kira kalau kamu beli batik yang murah di pasar itu made in Indonesia? Enggak, made in Cina itu. Ya. Terus kok kamu merasa perang perang dagang batik kan enggak itu. Orang cari untung kok itu. Kamu kira orang-orang di mana? Di pasar pasar Tanah Abang itu mereka perang satu sama yang lain? Enggak, cuma murah-murahan. Habis itu mereka yang ngopi bareng gitu. Ya, jadi istilah-istilah semacam ini juga lah kamu juga menerima ini sebagai hoax kok itu ya. Ya, perang dagang. Apa sih itu? Perang dagang itu apa? Itu. Perang itu ya perang. Nah, kalau perang itu bunuh-bunuhan itu perang itu ya. Tembak-tembakan perang. Nek dodolan yang satu jualan 500, satu jualan 525. Bukan perang, itu strategi dagang aja itu. Nah, dengan satu contoh perang dagang, kalian itu sudah kemakan narasi yang dibuat orang lain itu. Oh, kamu percaya Trump sama Amerika perang dagang? Apa sih itu ya? Tidak ada lah itu. Wong mereka saling untung. Barang-barang Amerika mahal, barang-barang Cina murah. Jadi orang-orang yang miskin-miskin di Amerika beli barang Cina aja itu. Ya sama kamu itu ya. Mau
beli ya made in China aja gitu. Made in Eropa mahal gitu. SPYD aja itu daripada BMW itu sama jam sama-sama bagusnya. Lah saya karepmu itu ya itu. Ya, itu adalah apa nanti? Apa jenenge eh bahwa yang kita kita yakini itu adalah apa yang kita inginkan gitu. Ya gitu aja. Apalagi?